peran serta sektor migas dalam mendukung ketercapaian target swasembada energi yang ditargetkan oleh pemerintahan baru atau Presiden Prabowo Subianto ini? Iya, ada swasembada energi, ada transisi energi, dan dua-duanya emang harus jalan. Ya, di satu sisi swasembada energi itu kan berarti kita mandiri dong, ya, kita nggak mengurangi impor kita dan lain sebagainya. Sehingga apa? Berarti kapasitas dalam negeri kita harus ditingkatkan. Ya, misalkan minyak ini udah 70% crude ya di hulu itu dikuasai oleh Pertamina. Sehingga bagaimana kita bisa memperkuat Pertamina? Selayaknya sebagai NOC global, harusnya Pertamina itu fokus ke aset-aset yang besar, aset-aset yang profitable, yang benar-benar potensinya besar. Ya, sedangkan aset-aset yang quote unquote kecil dan tidak begitu profitable itu harusnya mereka relinquish, mereka keluarkan dan mereka kembalikan ke pemerintah. Untuk apa? Pemerintah bisa menawarkan kembali aset-aset tersebut, which is fill lapangan-lapangan yang idle kembali ke investor. Ya, di satu sisi lapangan-lapangan yang besar yang tadi saya bilang, Pertamina harus bisa menggait partner. Ya, nah untuk menggait partner kita harus bisa dipercaya oleh partner kita. Ya, jadi mau nggak mau harus ada win and win solution dengan partner kita untuk bisa dipercaya. Jadi harus bisa legowo. Ya, dari sisi aset, kalau kapasitas kita kurang dibandingkan calon partner kita, ya kita harus bisa legowo mengurangkan porsi KPI kita misalkan, ya, sedangkan partner kita mungkin bisa mendapat lebih. Nah, dari situ kan bisa nanti gradually bisa di adjust. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita fokuskan. Nah, dari sisi gas juga sebenarnya potensi gas kita nih luar biasa. Justru mungkin lebih besar dibandingkan minyak, ya, karena penemuan-penemuan baru ini kita lihat banyakkan gas dan potensinya besar. Dan gas ini adalah energi transisi, enggak cuma untuk Indonesia tapi untuk dunia juga. Nah, ini harus ditingkatkan. Ditingkatnya seperti apa? Permasalahannya bukan supply kita itu kurang, tapi demand kita justru kurang karena gas ini adalah demand driven. Jadi kalau demand di dalam negeri itu kurang, ya mereka harus ekspor. Nah, ekspor juga kita saingan dengan yang lain juga. Nah, demand di luar juga banyak tantangan. Nah, bagaimana kita meningkatkan demand ini di dalam negeri? Karena gas itu sebaiknya memang difokuskan untuk digunakan dalam negeri, which is sudah 60%. Nah, itu yang kita mesti fokuskan. Baik, tapi kan ada rencana untuk stop ekspor nih Pak, terkait dengan juga semakin meningkatnya permintaan di dalam negeri. Nah, bagaimana Anda melihat Pak? Artinya sebetulnya saat ini permintaan di dalam negeri ini seperti apa sih Pak? Jadi ini terus terang ini bisa istilahnya kontraproduktif, ya, menstop ekspor LNG. Kita ini bukan kayak Amerika, kita ini bukan kayak Qatar, kita ini bukan kayak Eropa yang mudah untuk konsumsi dalam negerinya itu cukup besar. Yang jadi masalah di Indonesia ini adalah cost LNG kita atau gas kita itu sangat mahal. Kenapa? Karena di hulunya sudah mahal. Kenapa di hulunya sudah mahal? Karena biaya produksi kita mahal. Karena apa? Karena infrastrukturnya belum terbangun. Jadi semua jadi serba lebih mahal. Ya, di satu sisi biaya transportasi dari hulu ke distributor dan juga ke pelanggan itu mahal juga. Kenapa? Karena infrastruktur lagi. Jadi pelanggan-pelanggan itu jadi nggak begitu suka pakai gas. Demand-nya masih belum tumbuh. Kenapa? Karena masih mahal. Nah, jadi untuk meningkatkan demand tadi di dalam negeri, ya harus dibangunlah infrastruktur. Dan infrastruktur itu, infrastruktur gas itu harus dibangun oleh pemerintah sendiri. Harus dibiayai oleh pemerintah sendiri. Kenapa? Karena keekonomiannya kecil. Kenapa? Tadi karena di hulunya udah mahal. Sedangkan harga permintaannya harus murah. Nah, jadi kan keekonomiannya nggak bagus.
ya contoh kayak pipa Cisem itu 18 tahun baru terbangun. Ya. Sedangkan kalau kita lihat negara-negara maju, itu jalur pipa gasnya itu luar biasa. Kenapa? Karena itu yang membuat harga gas itu jadi lebih murah. Harga gas lebih murah, demand akan meningkat. Demand akan meningkat, konsumsi gas tadi akhirnya si hulu itu mau produksi gas, dia akan lebih pasti. Oke, ada demand nih. Ujung-ujungnya produksi gas hulu akan meningkat juga. Kenapa? Karena ada kepastian demand tadi. Baik. Nah, itu semua link. Ujung-ujungnya apa? Fokusnya di mana? Infrastruktur. Fokusnya di mana? Investasi. Investasi oleh siapa? Oleh pemerintah sendiri. Jangan berharap itu investor yang mau masuk ke infrastruktur gas. Kenapa? Karena mahalnya minta ampun. Ya, dan resikonya tinggi dan harga hulunya juga udah masih tinggi. Itu yang harus dipahami. Baik, lalu selanjutnya Pak Moshe, apa sebetulnya yang bisa direkomendasikan ya ke pemerintahan baru terkait dengan perbaikan di sektor migas begitu ya, agar bisa mendukung artinya program-program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait kemandirian energi, swasembada energi, agar kedepannya nih sektor migas ini lebih bisa banyak lagi perannya atau lebih banyak lagi dukungannya. Ya. Jadi di sektor migas ini memang peran Pertamina sangat penting karena memang ya dominan di sektor migas, khususnya di minyak, khususnya di hilir, ya di gas memang masih 30%, tapi akan meningkat segera juga. Nah, kita harus mesti memahami bahwa Pertamina ini di bawah Kementerian BUMN, bukan Kementerian SDM. Ya, jadi sehingga kerjasama lintas sektoral antara Kementerian SDM, Kementerian BUMN, dan juga mungkin Kementerian Keuangan itu harus dilakukan secara efektif korporasi tersebut. Karena kita lihat, misalkan saran saya tadi, Pertamina fokuslah selayaknya NOC global, fokuslah ke aset-aset yang besar. Aset-aset yang kecil memang harus dikembalikan ke pemerintah. Nah, itu kan butuh persetujuan Kementerian BUMN. Jadi Kementerian SDM sama Kementerian BUMN bekerja samalah. Apa yang bisa kita kembalikan ke pemerintah, aset yang mana, dan aset tersebut bisa ditawarkan kembali ke investor. Dan itu saya rasa bisa meningkatkan 100 sampai 200 ribu barel per hari dari aset-aset yang idle aja. Itu potensinya luar biasa. Dan bagusnya aset idle itu adalah datanya tuh sudah banyak. Ya, dan itu memberikan kepastian bagi investor, dan itu kebanyakan onshore, bukan offshore. Nah, jadi aset idle itu jangan tersandera oleh Pertamina, ya, kembalikanlah segera ke pemerintah, ya, dengan persetujuan Kementerian BUMN untuk segera ditawarkan kembali. Itu satu. Kedua adalah yang tadi saya bilang bagaimana Indonesia, negara Indonesia, pemerintah Indonesia itu investasi di infrastruktur gas. Jadi kayak misalkan jalan tol. Kalau jalan tol di Jawa itu laku, banyak investor. Tapi kalau di Sumatera mau nggak mau harus pemerintah yang keluar uang. Karena nggak ada investornya, trafficnya kecil. Sama juga di sektor gas. Infrastruktur gas ini karena biaya hulu sudah mahal, jadi keekonomiannya memang kecil. Nah, itu harus peran pemerintah harus di situ. Nah, itu yang harus didukung dan disupport, dan saya sarankan lagi kebijakan harus jangka panjang, jangan jangka pendek. Karena kalau jangka pendek diburu-buru, yang tadi hasilnya juga akan terburu-buru dan sifatnya ya jangka pendek. Tercapai apa nggak tercapai, masalahnya ke depannya itu bagus apa enggak untuk jangka panjang. Nah, itu